Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo Fashionista, welcome back to Mix and Match bersama saya Carla Yils. Tema kita hari ini tuh lebih beda daripada episode-episode sebelumnya. Maka dari itu nggak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita lihat cuplikan berikut. Fashionista, dalam istilah fashion kerap kita dengar berbagai istilah, busana ready to wear atau pret-a-porter dan couture. Sebenarnya apa sih arti kata tersebut? Dilansir dari Indian Institute of Fashion and Design, inilah arti dari istilah ready to wear atau pret-a-porter dalam bahasa Prancis yang secara harfiah diterjemahkan menjadi siap pakai. Istilah ini artinya produk fashion berkualitas tinggi yang diproduksi di pabrik. Ada sebuah kesalahpahaman umum bahwa semua pakaian siap pakai diproduksi secara massal. Pret-a-porter mungkin tidak diproduksi secara massal, tetapi juga tidak eksklusif karena tersedia untuk berbagai macam pelanggan. Koleksi pakaian ini dibuat dengan berbagai variasi, ukuran, dan kualitas. Koleksi ini dibuat berdasarkan ukuran standar sehingga bisa muat untuk sebagian besar orang. Sementara istilah couture atau haute couture merujuk pada rancangan busana dengan kualitas terbaik mulai dari konsep, bahan, hingga setiap detail desainnya. Tidak seperti ready to wear yang diproduksi massal, couture dibuat khusus secara handmade sehingga waktu pembuatan satu rancangan busana ini memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, sifat busana ini juga eksklusif sehingga akan berbeda hasilnya antara busana satu dengan lainnya. Couture memiliki arti jahitan tingkat tinggi atau jahitan kelas tinggi. Tak hanya dibuat berdasarkan karakteristik spesifik setiap pelanggannya, couture juga dibuat menggunakan material yang berkualitas tinggi, bahan yang mahal dan dikerjakan dengan sangat detail, bahkan tak jarang menggunakan teknik manual dengan jahitan tangan. Fashionista, seperti apa rekomendasi busana pilihan dari seorang desainer untuk Carla Yils untuk tema ready to wear to couture? Let's find out! Yes, Fashionista, benar sekali. Tema kita hari ini adalah pret-a-porter atau dikenal dengan ready to wear to couture. Dan sekarang ini saya sudah berlokasi di tempat desainer yang akan kita temui hari ini. So, what are you waiting for? Let's follow me! Halo Kak Jenny. Hai Carla. Halo, apa kabar? Lagi apa nih? Wah, lagi lihat-lihat liputan kemarin. Wah, liputan kemarin. Iya. Wah. Nah, Fashionista, sekarang saya sudah bersama desainer kita hari ini, yaitu Jenny Tiansil. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar tema yang sudah saya sampaikan, yaitu pret-a-porter to couture. Itu tema kita hari ini nih, Kak. Oke, Kak. Ya, dan pastinya Fashionista semua ini udah penasaran banget tentang history dari awal mula kakak ini membangun bisnis di dunia fashion sampai sekarang ini udah menjadi desainer yang sangat-sangat terkenal di tanah air Indonesia. Nah Kak, mau tanya nih, kalau awal mula ceritanya kakak bisa terjun di dunia fashion itu gimana ceritanya? Iya sih, jadi sebenarnya fashion itu udah jadi passion aku dari dulu. Karena jadi mulai dari kecil, kalau mama cerita aku suka banget tuh kayak gambar-gambar, terus main-main kayak boneka-boneka gitu kan. Tapi kan zaman aku kayaknya fashion tuh masih belum seperti sekarang ya, gitu. Jadi waktu saya lulus SMA itu sebenarnya saya sudah pengen sekolah fashion, tapi kayaknya zaman itu belum ada sekolah fashion, belum ada terlalu banyak sekolah fashion ya. Nah terus kemudian saya sekolah psikologi dulu. Oh psikologi dulu? I study psychology, habis itu work di finance gitu. Oh. Nah tapi waktu di finance sih lumayan saya lumayan mungkin saya bisa katakan tuh sudah di jenjang karir yang udah cukup bagus ya. At the 25th tuh aku udah independen lah ya. Cuma kayak ada something missing gitu. Kayak aku ngerasa tuh kayak
aku nggak mungkin kan, kita kerja tuh nggak mungkin cuma buat earn Ya. salary atau earn Ya, money ya, betul. tapi pasti ada a big calling. Jadi why am I here on earth gitu kan, pasti ada nih something, kenapa aku di sini nih, udah deep banget. Dan akhirnya nggak sengaja sih nge-leading aku tuh ke fashion, karena waktu tuh ada salah satu klien tuh punya tempat di mall, karena dia nggak mau bayar rent terus service charge. Service Terus dia nawarin, udah terserah dia mau pakai bayar service charge aja. Dan itu iseng-iseng sama teman beli buka butik. Nah yang dari situ tuh jadi kayak udah tahu kayaknya ini nih jalannya saya gitu. Tapi waktu itu saya ngikutin kata hati saya. Jadi saya Follow your dreams, follow your follow heart. my dreams, and I said that this is my world. Mungkin I wanna be in a place that mungkin saya udah tahu nih, saya pengen punya sebuah fashion product yang sekelas dunia gitu kan. Dan kalau gitu mungkin saya harus sekolah di luar gitu. Terus kemudian saya tinggalin karir saya di finance, tinggalin Ya, tutup psikologi butik semua. saya, ya tutup butik saya. Terus kemudian ninggalin anak saya juga gitu. Terus kemudian saya mengejar passion saya ke Milan, Italia. Wah, dan ceritanya bisa sampai membangun koleksi dari kakak sendiri nih, seorang Jenny, membangun yang namanya JYK Collection. Itu pada tahun berapa nih terbangun yang namanya JYK Collection? Iya, jadi Carla mungkin aku bisa ceritakan juga mungkin waktu aku sekolah. Sebenarnya aku udah penasaran dengan traditional fabric gitu ya. Karena jadi waktu aku sekolah ke Milan aja aku udah bawa songket, batik gitu ya. Dan portfolio aku kalau aku lihat lagi tuh semuanya memang pakai batik gitu Ya, ya, wastra Indonesia pakai ya. wastra. Dan tugas akhir aku tuh kemarin tuh juga aku bikin baju korset gitu ya, terus aku moulage. Ternyata dipilih buat finalis Miss Italia. Jadi kayak Carla kan misalnya tingkat Sumatera Beauty bisa pageant ya, gitu ya. beauty pageant. Wah. Yang Milan kan Lombardia, provinsi Oh, Lombardia. provinsi dulu, dari provinsi di Italia. Iya, Wow. jadi aku waktu itu yang di provinsi Lombardianya, dipakai salah satu finalisnya Miss Italia, baju songket itu. Nah, di situ sebenarnya mimpi aku udah punya visi nih. Iya ya, kenapa wastra Indonesia itu nggak bisa di international level. Dan waktu itu aku juga encourage karena si model ini, si Putri ini seneng banget, ini baju bagus banget gitu, what's material is this, I never see something like this, katanya gitu kan. Itu bikin aku semangat dan akhirnya aku punya mimpi ya, aku maybe running the school, tapi I would like someday, I would like to open my own label yang pakai wastra gitu. Dan akhirnya sebenarnya brandnya tuh baru lahir tuh 2 tahun yang lalu, 2021. 2 tahun lalu. Wah, tapi saya dengar-dengar ini dan pasti fashionista juga udah familiar mendengar bahwa JYK Collection ini sudah jalan sampai Milan Fashion Week. Iya. Gimana tuh ceritanya bisa sampai Milan Fashion Week? Wow. Iya, kebetulan memang sekali lagi masuk lagi ke visi saya ya, to my dream. Saya memang waktu I would like to create a label tuh yang bisa setara dengan international standard ya, international standard. Jadi saya juga sambil menunggu waktu yang tepat ya, saya memang berencana untuk melaunching itu someday itu di international platform. Jadi memang karena saya juga sering bolak-balik Milan ya, Italy, Milan, Jakarta. Jadi I have a quite good networking there ya. Dan kemudian ada emerging talent Milan ini, dan menurut saya dia agency yang lumayan bagus. Salah satu alumni kita juga sudah di sana, McQueen ya. Dan saya lihat itu ini agency yang kuat profesional, mereka bisa help during Milan Fashion Week. During Milan Fashion Week penting banget gitu ya. Dan di tempat yang prestigious ya, di Palazzo Visconti. Dan mungkin that's also like saya bilang, kalau kita punya mimpi, punya visi, itu aset utama. Karena it's going to attract sih ya. Jadi start itu semuanya dari mimpi. Nggak usah mulai dari aduh nggak punya duit, nggak punya modal gitu ya. Saya dari mimpi. Sebenarnya kan saya udah mau buka label itu 2011. Itulah saya mau ke Italia ya, lulus sekolah, tapi buka sekolah jadi tertunda. Tapi tetap mimpinya saya keep ya. 2017 itu saya pernah di coaching ya. Saya pernah di coaching, jadi coaching pengen punya label, DNA-nya begini-begini, persis kayak DNA sekarang. Nah terus kemudian lahirnya malah di 2021. Iya, karena waktu itu teman baik saya, Ibu Rina Prana, founder dari butik batik Durian Linggau,
itu bilang gini, bantuin saya dong, saya mau promosin batik saya supaya saya bisa sejajar di batik-batik yang lain di Indonesia. Kalau gitu Mbak sekalian aja ke Milan gitu. Hah, ke Milan biayanya berapa? Bilang wah tenang Mbak, karena kita punya good networking gitu kan. Jadi pasti dengan good networking itu kita nggak akan menghabiskan dana yang banyak dan bahkan mungkin bisa aja sama dengan kita mengikuti event fashion di Indonesia. Nah itu kemudian di situ dan everything is sponsored by ya sama Dekranas Lubuk Linggau waktu itu untuk saya bawa batik. Dan karena tanggapannya positif banget, karena saya disponsorin lagi kemarin kan 2022 ke Milan Fashion Show lagi, Emerging Talent, dan dapat penghargaan itu. Wah, oh ini penghargaan yang dinamakan ini adalah Gianni Versace Genius Award ya? Ya, The Genius Wah. Versace Award. Wow, luar biasa tuh. Udah batik durian ya yang dibawa di Milan Fashion Week, batik durian tuh ya, keren banget. Terus kemudian sponsor semua dan kakak tadi bilang good networking, tapi juga ada amazing designer. Jadi itu semua berpadu jadi satu dan puji Tuhan sponsor lagi waktu itu ya, yang Milan Fashion Week. Sponsor Wah, juga. bisa bawa bermacam-macam tipe batik, kain wastra Indonesia, dan dari sponsornya juga akhirnya juga bersedia karena melihat ketangguhan dan juga hasil quality yang sangat luar biasa dari JYK Collection. Nah, kalau udah ngobrolin soal koleksi-koleksi kakak ini, boleh ngelihat langsung nggak? Pakai mata saya langsung nih, boleh ya? Boleh dong, Wah. boleh banget. Alright, let's go. Alright, fashionista, kita langsung lihat koleksi dari JYK Collection. Wow, lihat nih fashionista. Ini kalau dilihat zoom baik ini durian ya? Iya, jadi kalau yang ini memang batik yang kita develop secara digital, Carla. Jadi kemarin itu kan aku ke Lubuk Linggau, ke kebun durian. Nah, terus kita ambil fotonya. Jadi foto waktu itu duriannya lagi berbunga. Lagi berbunga. Ada juga yang sedikit-sedikit udah mulai tapi duriannya kecil-kecil. Iya. Kita foto. Kemudian dari foto itu aku develop jadi desain ini. Ya, jadi ini adalah printing sih. Jadi kita print. Karena memang kalau mau yang batik bener-bener batik asli itu tuh kalau batik tuh kan kalau misalnya kita lagi ada order tuh memang agak susah untuk mendapatkan warna yang sama atau istilahnya desain yang sama karena dia bener-bener juga kan. Betul. Ini cakep banget dan warnanya persis sama baju saya. Iya, kok mirip ya? Jam stitch. Thank you. Saya juga ngelihat ini banyak batik-batik lain juga ada motivasi yang dicampur seperti ini. Ini apa nih? Jumpsuit ya kayak? Iya, ini jumpsuit ya. Ini jumpsuit kita kasih embroidery batik juga di ya. sini. Oh, Iya. ini pasti satu collection nih ini ya. Ini bisa dipakai ke sini. Oh, dipadukan bersama-sama bisa gitu dipadukan, ya. bisa juga dipadukan ke sini juga. iya. Kalau misalnya mau lebih elegan ya ini bisa dimasukkan ke sini. Oh, dimasukkan gitu juga ya. Wow. Ya. Dan ini berarti semua ready to wear dari JYK Collection ya ini. Iya. Wow. Jadi kita bisa bilang ini adalah prêt-à-porter atau ready to wear. Ya. Wah. Tapi JYK juga ada prêt-à-couture. Preta Carla. couture yang ini ya. Iya. Wow. Wah, manekin ini Ini memukau juga loh. ya. Maksudnya manekin aja yang pakai tapi sudah memukau, apalagi nanti kalau benar-benar dipakai oleh perempuan. Wah, wanita-wanita Indonesia tambah luar biasa ini. Saya lihat Kan di Carla sini. pakai juga kan ya? Oh iya, boleh banget. Boleh nih fashionista udah langsung dikasih izin sama ownernya sendiri loh. Dan Iya. oh iya nih. Kak, banyak banget teman-teman di Indonesia, khususnya fashionista, mungkin yang belum tahu sebenarnya perbedaan atau definisi sebenarnya tentang couture. Kalau definisi couture sebenarnya itu apa, Kak? Jadi couture itu ya couture, haute couture gitu ya. Nah itu jadi haute couture itu adalah jadi dia koleksi yang 100% pembuatannya menggunakan tangan. Ya, jadi dia nggak pakai mesin. Ya, even like biasanya tuh untuk teknik polanya juga nggak pakai flat pattern, tapi dia pakai boulage. Ya, jadi langsung pasti made to measure ya. Dan ada minimum hours untuk pembuatannya. Ada minimum jam untuk Iya. di label sebagai couture itu berarti. Betul, ada minimum hoursnya. Kalau nggak salah tuh ada 250 sampai 300 minimum ya. Karena kalau bisa Carla tahu kalau yang couture houses itu kayak misalnya Schiaparelli atau Chanel itu bisa sampai ribuan. 500 jam, 1100, 2000 gitu kan. Nah,
Ini aku udah contoh, jadi aku ada alumni aku juga ya. Ya ini punya alumni Burgo, Dery Rizkyanto ya. Dery itu adalah kebanggaan Indonesia juga sebenarnya. Wow. Karena di Milan itu ada namanya Fashion Graduate Italia yang diselenggarakan oleh Camera Nazionale della Moda, itu yang membuat Milan Fashion Week. Nah, Fashion Graduate Italia ini untuk lulusan-lulusan sekolah fashion untuk kemudian melaunching mereka desainer muda. Biasanya juga di cover oleh Vogue gitu ya, Vogue Italia. Nah, Dery itu adalah Indonesian pertama yang jadi finale yang mewakili Istituto di Burgo di Milan di Itali. Koleksinya keren banget, dan ini salah satu baju couture-nya dia. Ini semuanya made by hand ya. Carla ini 300 jam. 300 bikinnya. jam? Iya. Semuanya pakai tangan, jadi kamu bisa lihat tuh rapi banget ya. Dery bikin ini 300 hours, gila kan? Ini pakai tangan semua loh. Ini semua tangan? Iya betul, dan nggak pakai pola. Ah, jadi pakai teknik mula sama draping. Wow. 300 hours segini jadinya. Jadi kalau mau yang heboh, Lebih yang heboh ada lagi, beading, embroidery itu bisa ribuan. ya. Wow. Jadi belum tentu yang bling-bling itu couture ya. Couture karena ya. kalau masih pakai mesin jahit dan kemudian juga pakai pola, itu berarti belum bisa dikategorikan couture. Berarti teman-teman Indonesia ini banyak banget yang salah kaprah ya tentang definisi couture itu sebenarnya apa sih, dan banyak banget yang mungkin mereka mendengar kata couture itu langsung sekedar glamorous, terus kemudian sekedar heboh aja, tapi ternyata couture itu juga banyak definisinya, dan arti sebenarnya adalah handmade, dan selain itu ada minimum hoursnya. Minimum hoursnya dan pembuatannya ya. Jadi kalau memang kurang dari itu nggak bisa dikategorikan couture gitu. Nah, sekarang udah dapet nih fashionista, arti sebenarnya dari couture itu apa. Sekarang ini saya udah ngelihat semua koleksi, jadi nggak sabar langsung untuk cobain JYK Collection. Boleh pilihin 3, Kak? Boleh, Carla boleh banget. Oke, thank you, Kak. Alright, fashionista, stay tuned only on Mix and Match. Fashionista, jangan kemana-mana, setelah ini Carla akan mencoba busana rekomendasi dari Jenny Johanna Kansil. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.